Dedi, kita Ya. kedatangan penonton dari jauh banget Mas Dedi. Jauh banget. Jauh. Dari mana? Dari Bandung. Oh, Ya tepuk tangan. Kemarin kan sempat penonton hitam putih ada yang dari Papua segala macam gitu Dari kan. Bandung. Ini sekarang dari Oh, nggak Bandung. apa-apa. Kumaha, Jadi- Damang? Kalau oleh-oleh dari Bandung empek-empek. Bukan. Apa dong? Bukan. Peyem. Nasi liwet. Nah, nasi liwet. Tapi nggak apa-apa, penonton kita memang banyak dari Banyak. berbagai tempat. Semuanya datang nonton hitam putih ke Jakarta. Ini menarik nih, karena hari ini kebetulan saya mau ngomong tentang kerasnya hidup di Jakarta. Jadi jangan Anda menganggap kalau datang ke Jakarta, apalagi orang-orang dari daerah-daerah terpencil, mengatakan hidup di Jakarta itu enak, nyari duit itu gampang ya. Itu semuanya bohong. Jangan mikir nyari duit gampang. Orang sekolah S1 aja udah berhenti S1 dapat kerjaan kagak. Apalagi nyari duit gampang. Bohong. Maaf kalau Anda tersinggung. Soalnya calon-calon S1, abis gue ngomong dia mikir, Iya, anjir gue gak dapat kerjaan abis begini kayak gitu ya. Langsung tersudah, Iya. udah nggak mau S1, Bener. udah keluar aja. Makanya setelah selesai S1, ambillah S2. Banyak S2 pengangguran. Nah, Bapak tuh memotivasi Pak, malah jangan bikin drama. memotivasi. Oh, iya. Tapi namanya nganggur apa tidak nganggur, karena Anda bukan hanya dari S1, S2, tapi dari keahlian mereka, pinter nggak linknya, pertemanannya, dan sebagainya, cara bicaranya, pintar apa enggak, gitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Kalau S1 cuma bisa baca buku doang, mah anak saya juga bisa baca buku. iya, Nah, benar. kemiskinan di Jakarta. Jadi Jakarta itu ternyata banyak sekali orang miskin, banyak orang kaya, dan jomplang sekali keadaannya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Nah, kemiskinan di Jakarta ini biasanya menyebabkan pekerjaan-pekerjaan jalanan. Contohnya, Ngamen. ngamen, ya, tukang topeng monyet. Oh, Itu. sama itu tukang boneka Anda mana? Nah, kita pernah ngundang kan? Iya, pernah Ternyata diundang. isinya bapak-bapak. Bapak-bapak udah tua. Udah tua, Nah. betul. Terus udah gitu ada pengemis. Nah, ada pengemis, ada tukang cangcimen. Cangcimen. Iya, iya benar. Sampai joki 3 in 1. Sampai joki 3 in 1. Nah, ini saya mau cerita nih. Jadi saya tuh kalau lagi ada pekerjaan, kita lagi syuting film berdua sama Cika. Saya kalau lagi ada pekerjaan sampai malam, pulang tuh sudah jam 2 pagi gitu ya. Saya tuh nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, kenapa? Karena jam tidurnya udah lewat gitu. Sedangkan saya harus bangun pagi untuk ngantar anak saya sekolah. Jadi satu-satunya cara adalah saya ke dokter. Saya ke dokter tuh untuk minta obat tidur diresepkan oleh dokternya, dan salah satu obat tidur tersebut mengandung zat-zat yang memang obat penenang gitu. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, saya ambil obat dokter tersebut, saya minum satu dengan badan sebesar saya, berat saya 85 kilo. Itu saya minum 10 menit setelah itu saya hilang. Tau-taunya dibangunin sama Aska, kadang-kadang ditendang bangun. Nah, baru-baru ini ada kasus, jadi joki 3 in 1 itu bawa anak kecil, supaya anaknya nggak nangis, anak tersebut dikasih obat penenang, yang namanya adalah clonazepam. Itu adalah obat penenang untuk orang dewasa. Dimana kalau saya minum satu aja saya teler udah langsung tidur. Nah, ini dikasih obat penenang, mau bangun dikasih lagi, dan usianya baru 6 bulan. Sampai katanya terakhir ketangkep itu ketika tubuhnya dipegang, badannya dipegang tuh udah keras semua. Dan akhirnya sekarang dibawa masuk ke rumah sakit. Jadi akhirnya timbullah kejahatan-kejahatan di jalanan untuk mencari nafkah dengan menggunakan anak-anak dan mengeksploitasi anak kecil. Seperti apa kejadiannya? Kita lihat dulu gambaran berikut ini. Silakan. Masalah kemiskinan di Jakarta sudah tidak bisa dipungkiri lagi adanya. Berbagai pekerjaan pinggiran pun banyak muncul, seperti menjadi pengemis, pengamen, hingga joki 3 in 1. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan berita eksploitasi anak dalam joki 3 in 1. Tidak hanya mempekerjakan anak di bawah umur, namun beberapa terbukti memberikan obat-obatan kepada anak-anak. Pada tanggal 5 April 2016, pemerintah akhirnya memberlakukan uji coba penghapusan 3 in 1. Oke, nah saya akan mengundang seorang mantan pengamen
yang menyaksikan seperti apa beratnya kehidupan di jalan, dan dia sekarang merubah hidupnya dengan membuat sebuah organisasi, dan dia juga yang melihat kejadian-kejadian bagaimana anak tersebut dieksploitasi, diberikan obat penenang untuk bekerja demi mencari uang, dan anak ini disewa-sewakan loh ya. Jadi bukan oleh ibunya sendiri tapi disewa-sewain pada berbagai macam orang. Ini adalah Andi Malewa. Mas Andi, Bapak. Ya, halo. Silakan. Silakan. Jadi tadi saya cerita sedikit tentang peristiwa anak kecil yang dikasih obat penenang tersebut. Iya. Nah, Andi ini katanya mantan pengamen dulu. Pernah lama mengamen juga. Pernah ngamen juga. Terus Anda sempat menginvestigasi peristiwa ini. Sebenarnya bukan investigasi mas. Jadi saya penasaran gitu ya. Kok ada beberapa pengemis dengan bayi itu, ada yang bayinya ya itu aja, ada yang ganti-gantian. Oh, bayinya ganti-gantian? Iya, ada yang kayaknya bayinya bukan ini deh kemarin gitu kan. Nah saya penasaran ini sebenarnya anaknya atau bukan. Nah disitulah saya melakukan pengamatan gitu ya dari beberapa case yang saya lihat seperti itu. Dan benar itu tadi ceritanya bahwa ada anak dikasih obat penenang segala. Iya gini, kalau logika kita itu kalau anak bayi, saya punya bayi gitu. Kalau dia kepanasan, pasti dia rewel. Atau dia mendengar suara bising lalu lintas, pasti dia nangis. Atau kehujanan, pasti dia nggak nyaman. Tapi kok ada bayi yang dibawa ke jalanan ini tidur aja sepanjang hari gitu, nggak menunjukkan reaksi apa-apa. Akhirnya saya penasaran. Saya coba tanya teman-teman yang aktivitas mengamen, biasanya kan ngumpulnya di situ tuh. Anak ngamen, di situ ada pengemis, ada ibu-ibu yang membawa bayi. Nah di situ saya tanya. Cuman kan kalau langsung nanya itu, kadang-kadang saya juga punya saya tidak mau berburuk sangka gitu. Tapi ketika saya tanya lingkungannya, memang ada ibu-ibu yang sering nitip. Kalau kamu ke apotik beli obat gitu ya, tolong beli obat ini. Biasanya sih obat yang saya tahu itu yang digerus lah istilahnya tuh, itu obat tidur dosis tinggi. Obat tidur dosis tinggi. Nah, yang dicampurkan kepada susu yang diberikan. Bahkan ada yang agak sedikit ekstrim gitu ya, itu dicampurkan alkohol. Dicampur dengan alkohol. Yang saya tahu seperti itu. Intinya supaya teler aja itu anakku gitu ya? Ya biar, ya mungkin seperti itu, tidur sepanjang hari. Ini usia anak berapa? Ada satu case yang saya tuh senewen gitu ngelihatnya. Jadi ada ibu bawa bayi, bayinya itu kisaran 2 minggu lah, masih merah Mas Deddy. Tapi pas saya lewat, papasan dia kan lagi duduk gitu ya. Saya lewat. Anda cerita ini sedih kayaknya, sampai sedih. Kenapa? Nggak marah aja gitu. Saya pernah nulisin. Anda ngalamin ini soalnya, Anda lihat sendiri. Saya melihat. Oke, silakan cerita. Saya lihat bayi itu pipinya keras, memerah gitu, tapi agak biru kan. Nah, saya pegang pipinya, saya ajak ngobrol. Ibu ini bayinya kenapa dibawa seperti ini gitu kan? Oh enggak nih, ini saya mau cari uang buat apa? Saya bilang, iya kalau cari uang bayinya ditaruh aja di rumah gitu. Ibunya jangan dibawa-bawa seperti ini, kasihan bayinya. Saya rebutan akhirnya tuh, saya ambil bayinya. Anda rebutan? Iya, saya ambil bayinya. Tapi ibunya juga mempertahankan bayi itu. Yang menjengkelkan saya itu kejadiannya kan di atas jembatan ya, di atas jembatan. Saya ribut sama ibu ini, kami cekcok lah. Saya berusaha pengen bawa bayi ini, kebetulan gak jauh dari situ ada pos polisian gitu ya. Ada beberapa juga petugas di situ, di bawah. Nggak ada yang misahin saya, justru yang misahin saya itu ada oknum. Seperti apa ya, preman lah gitu. Saya ditarik, saya dilepasin, ibu itu disuruh lari. Dan saya disuruh pergi. Oke, saya pergi, saya mengalah, saya ke bawah, saya cerita kepada petugas, ya cuman diacu-acukan aja. Kemudian saya ngobrol sama pedagang-pedagang emperan, dan di situ saya baru tahu ternyata ibu itu nyetor ke preman ini, dan konon preman ini juga nyetor ke petugas
yang ada di situ. Jadi ini Berarti ini semacam sindikat dong? ya, saya bisa bilang seperti itu dan ini luput dari perhatian kita semua gitu loh. Kita lihat waktu ada kasus siapa Angelin, itu Indonesia itu marah semuanya. Kita semua mengutarakan kemarahan lah, kita, ya. gitu ya. Semuanya, mau pejabat, siapapun itu. Karena sisi kemanusiaan kita terusik. Tapi yang ingin saya tanyakan, di mana kita pada saat melihat bayi-bayi yang dibawa mengemis ini dan kita diam saja. Kita menunggu kejahatan kemanusiaan ini terjadi dan kemudian ketika ada korban baru kita berlomba-lomba untuk menunjukkan empati, update status atau apapun itu. Tapi kita tidak melakukan apa-apa. Saya punya case gini. Saya punya satu cerita lagi. Jadi ada seorang anak bayi, balita lah, umur 3 tahun. Setiap hari itu dia dibawa sama ibunya itu di emperan retail gitu untuk nunggu orang yang bolak-balik belanja dan ngasih dia sisa uang kembalian dan lain-lain. Setiap malam anak itu ditidurkan di emperan itu dengan baju tipis. Baju tipis langsung lantai lah tanpa alas. 2 minggu setelah saya ketemu anaknya, saya kebetulan kenal sama kakaknya. Kakaknya juga ikut ngamen. Saya tanya kakaknya, kok ini berapa hari nggak ngamen? Ternyata balita itu, saya sebut aja namanya Dika ya. Dia meninggal. Firasat saya ini pasti nggak jauh-jauh sebabnya karena dia setiap malam ditidurkan di lantai oleh orang tuanya. Karena pada saat kejadian itu kakaknya bilang adiknya mengalami sakit perut gitu ya di rumah, dan ketika ibunya mencoba ngobatin pakai air hangat, tiba-tiba dia pas balik ke kamar anaknya udah nggak ada. Nah, ini yang bawa itu ibunya sendiri? Ibunya sendiri. Nah, kalau yang case yang ini itu ibunya. Ibunya. Kalau yang case tadi di jembatan itu? Saya nggak tahu. Saya dipisahkan oleh banyak orang dan ibu itu lari di atas, naik ke atas angkot. Anda mengatakan katanya pipinya keras tuh gimana maksudnya? Ya mungkin karena terpapar panas dan obat mungkin ya. Saya juga nggak ngerti. Nggak, Anda ngerasakan gitu? Saya pegang. Pipinya keras. Jadi bukan kayak seperti pipi bayi? Bukan kayak gitu, pipi bayi yang lembut gitu ya. Kayak gitu. Wow, oke. Ini berarti hal ini banyak dong sebenarnya kejadian ini ya? Iya, kita lihat ini setiap hari gitu ya. Kita lihat ini setiap hari, dan waktu anak bayi yang tidur di emperan itu saya ceritakan ke sosial media. Hal ini tidak membuat Indonesia marah, tidak membuat banyak orang melirik, tapi ketika ada hal seperti saya mengambil contoh case kematian yang dieksploitasi, yang diekspos besar-besaran, semua orang langsung intinya kita harus tunggu sampai ada sebuah kejadian. Selalu harus ada korban dulu gitu. Kenapa? Ada korban dulu baru kita menjadi orang yang peduli, intinya begitu kan. Sedangkan korban tersebut bisa dihindari kalau kita peduli sebelum terjadinya korban tersebut. Iya. Maksudnya kita bisa melakukan pencegahan dong setiap hari gitu ya. Asal kita punya kepedulian nggak untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Bukan rahasia lagi kalau banyak ibu-ibu yang menjadikan, memang dia punya banyak anak untuk kemudian dijadikan mesin-mesin pencari uang di jalanan kan. Bukan rahasia lagi tuh kan. Ya itu sudah semua orang tahu pasti ya. Tapi tidak ada yang ada tindakan serius, tidak ada tindakan sampai mungkin terjadi korban baru. Betul. Dan Angelin itu mungkin kebetulan saja beritanya keluar ya. Iya. Banyak yang meninggal pun beritanya tidak keluar. Tidak keluar. Iya. Baik. Saya juga dulu sempat mengundang seorang, saya lupa itu kasusnya apa dulu, tapi ada seorang anak kecil yang sampai tangannya dipatahkan di toilet. Terus iya itu juga. Iya ya, pernah tahu ya, tangannya tuh dimasukin ke toilet, dipatahin gitu supaya orang kasihan. Iya, supaya orang kasihan jadi ngasih duit. Terus badannya ditusuk pakai rokok gitu ya. Iya, disundut. Dan tangan patah, kaki dipatahkan sampai nggak bisa jalan supaya orang kasihan dan ngasih duit. Pernah dengar berita tersebut kan? Nah, itu beneran ada. Kita pernah ngundang dulu ke sini kejadian seperti itu. Jadi ini terjadi sebenarnya di masyarakat kita terjadi ya, terutama di Jakarta ini terjadi, tapi
Ya nggak tahu saya ini mungkin tugasnya siapa, tugas kita semua kali ya, tugas kita semua untuk mulai memperhatikan. Nah itu yang nanti akan kita lihat sebenarnya kita harus bagaimana kalau melihat ada seorang ibu-ibu bawa anak kecil tuh kita harus kasihan atau kita harus lapor polisi sebenarnya. Nah itu yang kita mau lihat. Oke, di sini ada kita buat polling Cika, tolong. Iya, kita buat polling eksploitasi anak pada pengemis dan joki 3-in-1. Maksudnya di gimana sih? Kita buat polling tentang eksploitasi anak pada pengemis dan joki 3-in-1. Jadi di segmen terakhir kita bacain hasilnya. Ada pollingnya? Pollingnya mana? Iya, maksudnya? Pollingnya sudah ada? Jadi kita buat polling di Twitter. Jadi Anda ikut Twitter kita. Nanti kita akan membuat polling tentang hal tersebut. Jadi Anda tolong mulai sekarang coba Anda buka Twitter kita di Hitam Putih ya. Kita akan tuliskan pollingnya di sana. Anda silahkan isi pilihannya. Baik, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.